Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Firsta Faudiah, nomor induk mahasiswa 183310077. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi budaya organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian budaya organisasi. Pada hakikatnya, budaya organisasi memiliki nilai baik bagi kemajuan suatu organisasi, di mana budaya organisasi merupakan salah satu perangkat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Secara etimologis, budaya organisasi terdiri dari dua kata, yakni budaya dan organisasi. Dalam slide selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang budaya dan organisasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dan unsur-unsur dari budaya dan organisasi. Untuk yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah suatu set nilai penuntun kepercayaan akan suatu hal, pengertian dan cara berpikir yang dipertemukan oleh para anggota organisasi dan diterima oleh anggota baru. Yaitu unsur-unsurnya, yang pertama meliputi ilmu pengetahuan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga seni, keempat moral, lima hukum, adat istiadat, norma, asumsi, dasar, dan sistem nilai. Dan yang kedua yaitu organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang mapan dari sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian. Yaitu unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama kumpulan orang, kerjasama, tujuan bersama, sistem koordinasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang terakhir sumber daya organisasi. Dalam fungsi budaya organisasi, menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi membawa manfaat bagi organisasi. Yaitu yang pertama, budaya organisasi menciptakan sesuatu pembedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Dan yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. Dan yang keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan atau anggotanya. Dan yang terakhir yaitu budaya organisasi sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi menurut Robbins yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yaitu sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Dan yang ketiga yaitu orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Dan yang kelima, yaitu orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, yaitu diperlakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang keenam yaitu keagresifan,
Maksudnya yaitu semangat dan spirit karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas-tugasnya. Dan yang terakhir yaitu kemantapan, yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suatu organisasi, menurut Toshi, Rizzo, dan Carol, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi organisasi. Itu yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi. Dan yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas. Misalnya, kesopanan santunan dan kebersihan. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, yaitu organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Pembentukan budaya organisasi. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi. Dan yang kedua, ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik orang yang sepaham dan setujuan dengan dia, yaitu dalam sumber daya manusianya, dan biaya serta teknologinya. Dan yang terakhir yaitu mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Dan yang selanjutnya yaitu dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi, yaitu yang pertama dukungan eksekutif dan pelatihan. Yang pertama dulu ya kita bahas yaitu dukungan eksekutif. Eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Dan yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru setelah ditentukannya. Training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengajarkan kebiasaan baru. Komponen penting lainnya dalam perubahan budaya organisasi adalah yang pertama, menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan. Yang kedua, mempraktekkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, review struktur organisasi. Yang keempat, desain ulang pendekatan terhadap reward dan pengakuan. Dan yang kelima, yaitu review semua sistem kerja seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, dan pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan materi tentang budaya organisasi dari saya. Cukup sekian. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.